Puji Tuhan, selamat sore, selamat berbakti kaum wanita. Biasa kita masih berjauhan, tapi satu di dalam Tuhan dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama. Firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 dan 38. Air sumber hidup. Air, tidak ada manusia yang tidak perlu air. Bahkan seluruh makhluk hidup di dunia ini perlu air. Sampai tumbuh-tumbuhan, kalau tidak ada air mati. Berarti air itu sangat penting di dalam kehidupan. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, firman Tuhan tuliskan di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Nah, ini Tuhan Yesus pada waktu itu, kita tahu bahwa orang-orang Israel mempunyai beberapa perayaan. Kali ini perayaan Pondok Daun. Yesus dikatakan pada hari yang terakhir dari perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus mengundang. Barang siapa haus, baiklah ia datang lalu minum. Kata haus, kita semua pernah mengalami haus. Saya lihat di buku Kamus Bahasa Indonesia, haus itu berarti ingin sekali, yang harus dilaksanakan. Haus. Biasanya kalau kita katakan haus berarti kita pengen minum. Lalu apapun kita ingin menemukan air untuk diminum. Kata haus itu, kata lain adalah keinginan yang segera akan dilaksanakan. Nah, saudara, kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, ada orang haus kekayaan, ingin kekayaan. Haus kekayaan, dia ingin menjadi kekayaannya, menjadi miliknya. Dengan bersusah payah dia akan usahakan mendapatkannya. Dan banyak orang haus akan keadaan-keadaan di dalam dunia ini. Nah, saudara, kita bertolak dari kata haus. Haus itu artinya ingin sekali dan harus dilaksanakan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1. Kita lihat di sana. Suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16. Di sana dikatakan,
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini haus dunia ini. Keinginan-keinginan di dalam dunia ini. Dikatakan ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Tadi di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dikatakan oleh Yesus, barang siapa haus, datanglah kepadaku lalu minum. Arti kata haus yaitu keinginan yang segera akan dilaksanakan. Jadi keinginan haus. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 16 ini dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Keinginan daging. Haus. Keinginan daging. Apa itu keinginan daging, saudara? Kita kan hidup di dalam daging ini. Keinginan daging itu haus akan keadaan-keadaan yang ingin memuaskan daging ini. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan kita mengasihi dunia, sebab apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging. Haus akan keinginan daging ini. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 8. Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini saudara ada dua hal di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 8 yang kita sudah baca tadi. Orang yang haus keinginan daging dikatakan ayat 8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam suratan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih
akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau manusia hanya ingin memuaskan haus, ingin memuaskan daging ini, mengasihi dunia ini, itu dikatakan tidak berkenan kepada Bapa. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak haus lagi. Karena kita sudah datang kepada sumber air hidup, yaitu Yesus. Kita tidak lagi mengasihi dunia ini, karena kalau kita mengasihi dunia, berarti tidak ada kasih Bapa di dalam kita. Orang yang haus, keinginan-keinginannya harus dipuaskan secara daging saja. Tidak mengasihi Allah. Dia tidak berkenan kepada Allah. Lalu keinginan-keinginan daging atau haus akan daging, memuaskan daging ini, di dalam Galatia pasal 5 di sana dikatakan, Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di dalam seseorang itu kalau dia mengasihi dunia, berarti dia ingin memuaskan keinginannya secara daging. Sedangkan orang yang hidup secara memuaskan daging atau tidak mengasihi Bapa, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu dia di dalam ayat yang ke-24 dari Galatia pasal 5 ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau seorang yang menjadi anak Tuhan, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keduanya tidak bisa bersama-sama. Di dalam Roma tadi katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang dipikirkan hanya kehidupan di dunia ini saja. Tidak perlu berbakti, tidak perlu dengar firman Tuhan, tidak perlu bimbingan Tuhan, karena keinginannya hanya memuaskan daging ini saja. Oleh sebab itu dikatakan bahwa yang hidup di dalam keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Bapa. Haus akan memuaskan keinginan-keinginan daging. Tidak mau beribadah. Tidak perlu beribadah. Tidak perlu firman Allah. Karena yang dipikirkan hanya keinginan-keinginan daging. Ingin memuaskan. Haus akan memuaskan keinginan dagingnya saja. Tidak perlu kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya orang yang hidup menurut
keinginan daging tidak berkenan kepada Allah. Nah saudara, kembali di dalam 1 Yohanes tadi, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Sebab itu Tuhan katakan jangan kita mengasihi dunia ini. Sebab kalau kita mengasihi dunia ini, kita hanya memikirkan, memuaskan, haus akan keinginan-keinginan daging. Lalu dikatakan juga, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Nah, keinginan daging dan keinginan mata. Mata ini kita pakai untuk melihat. Tapi bukan kita haus untuk memuaskan apa yang kita lihat. Di dunia ini banyak yang kita lihat. Yang kita lihat bisa menimbulkan keinginan. Tapi sebagai anak Tuhan kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Mata memang kita mesti pakai untuk melihat. Tapi ada di dalam firman Allah ada contoh bagaimana seorang yang dengan mata melihat lalu lupa akan firman Allah. Coba kita lihat saudara di dalam Yusak pasal 7. Buku Yusak pasal 7. Yusak pasal 7 ayat 18. Yusak pasal 7 ayat 18 ini menceritakan waktu orang-orang Israel sesudah memasuki tanah Kanaan, mereka dengan pertolongan kekuatan Allah merobohkan kota Yerikho hanya dengan mereka mengelilingi kota Yerikho itu 1 hari sekali sampai 7 hari berkeliling, hari yang ke-7 kali. Dan robohlah tembok itu dengan kekuatan kuasa Allah. Lalu mereka akan mengalahkan kota yang dekat di situ, yaitu kota Ai. Kota itu kecil. Jadi kata Yusak nggak usah banyak-banyak lah, kota itu kecil. Pergi berperang melawan. Tapi aneh, kalau kota Yerikho yang besar mereka dapat kalahkan, kota Ai mereka kalah. Tentu ada sebabnya. Nah, oleh sebab itu Yusak memanggil semua suku-suku. Lalu kita baca mulai ayat 18. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ayat 20. Lalu Achan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Siniar dan 200 sikal perak
dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka kuambil. Semua itu disembunyikan dalam kemaku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ayat 22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dan dalam kemah itu. Lalu dibawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ayat 24. Kemudian Yosua berserta keluar seluruh Israel mengambil Achan bin Serah dan perak jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya dan laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan semua kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Ayat 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semua itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ini keinginan mata, haus akan harta. Padahal firman Tuhan katakan, jangan ambil apapun yang ada musuh punya. Keinginan atau haus akan kekayaan. Tadi dikatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, karena yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata. Nah, oleh karena si Achan ini sudah tahu perintah Tuhan itu tidak boleh diambil. Tetapi matanya melihat barang-barang kepunyaan musuh. Musuhnya sudah dikalahkan. Barang-barangnya ditinggal. Tidak boleh diambil. Dia lupa akan perintah Tuhan karena matanya melihat, keinginan mata. Matanya melihat, timbullah keinginan. Lupalah akan perintah Tuhan. Lalu dia tengok kiri kanan gak ada orang, dia ambil, disembunyikan di dalam kemahnya. Dia pikir toh gak ada yang lihat. Keinginan mata, ingin memuaskan matanya, apa yang dia lihat. Ada emas, ada barang-barang bagus. Dia pikir dia ingin, keinginan mata. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tapi apa sebabnya? Israel kalah di dalam peperangan melawan kota Ai yang kecil. Oleh karena ada yang berdosa terhadap Tuhan. Di dalam satu bangsa menjadi kalah melawan musuh, ada satu orang yang ingin memuaskan matanya. Matanya yang sudah melihat barang bagus, keinginan mata itu ingin dipuaskan. Berdosalah dia. Satu bangsa jadi kalah di dalam perang karena satu orang ini, saudara. Itulah yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai anak-anak Tuhan ingin memuaskan keinginan-keinginan mata, lupa akan perintah Tuhan. Menjadi seperti Achan ini, dibinasakan sekeluarganya. Sampai kepunyaannya itu, barang-barangnya, sampai binatang-binatang yang dia punya dilutari batu. Itu hukum Taurat. Berdosa harus dibinasakan.
Karena memang kata Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itulah maut. Jangan mengasihi dunia ini, sebab yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, haus. Kata lain dari haus adalah keinginan. Keinginan mata bisa orang berbuat dosa, lupa akan perintah Tuhan. Dan ada lagi satu, saudara, yang dituliskan oleh karena mata ini, keinginan mata ini, yaitu di dalam 2 Samuel. 2 Samuel ayat pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca. Keinginan mata yang ada di dalam dunia ini. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Pada penggantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok parasnya. Sampai situ dulu. Ini dosa. Daud seorang yang mengasihi Tuhan. Daud seorang yang dikasihi Tuhan. Tapi ada lengahnya kalau dia tidak menguasai dirinya. Keinginan mata yang ada di dalam dunia ini, sebab itu jangan kita mengasihi dunia ini, tadi dikatakan. Sebab keinginan itu bisa membuat orang berdosa, keinginan mata. Daud seorang raja. Di sini dikatakan biasa penggantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Dia tidak maju berperang, tapi dia tinggal di istana. Lalu iseng-iseng dia ada di istananya, di bagian atas, dia lihat ke bawah. Ada seorang perempuan sedang mandi. Dikatakan di ayat 2 ini, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak dia lihat kepadanya seorang dari atas soto itu, seorang perempuan sedang mandi. Keinginan mata ini. Apa kalau dia cuma lihat lalu dia ingat akan, takut akan Tuhan? Tentu dia tidak berbuat dosa. Tetapi karena keinginan mata, haus akan matanya ini, apa yang dia lihat. Jadi saudara, kita tahu ceritanya. Ini adalah tentang Batseba. Kemudian dia menjadi berdosa. Bukan berarti dia tidak mempunyai istri. Tapi keinginan mata itu bisa orang lupa apa yang harus dia perbuat di dalam kehidupannya. Jadi saudara, kita lihat apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata. Seseorang yang tidak bisa menahan keinginan-keinginan matanya, tidak menyesuaikan dengan apa
yang ada di dalam firman Allah, atau dia mengasihi dunia ini, karena di dalam dunia ini dikatakan adalah keinginan daging, keinginan mata. Sehingga keinginan matanya itu bisa membuat dia lupa akan firman Allah. Sehingga Daud berbuat dosa. Dia lihat perempuan mandi, lalu dia menginginkannya. Bahwa dia tahu bahwa Batseba itu ada suaminya, prajuritnya. Tapi dia bikin taktik supaya suaminya itu mati di dalam peperangan, lalu dia ambil perempuan itu. Itu dosa, saudara. Oleh karena keinginan mata yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, haus keinginan-keinginan mata itu dipuaskan. Meskipun kemudian dia harus berbuat dosa. Oleh sebab itu benar kata firman Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini, sebab apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging yang berlawanan dengan kehendak Allah, keinginan mata yang bisa orang lupa akan firman Allah atau lupa kedudukannya sebagai raja atau sebagai anak Tuhan. Lupa akan perintah Tuhan, lalu dia berbuat dosa. Itu memuaskan keinginan mata. Karena apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kehidupan menjadi angkuh, sombong. Ingin dialah yang paling hebat. Orang lain itu tidak ada arti apa-apa. Karena kalau dia memiliki segala sesuatu kekayaan di dalam dunia ini, maka timbullah keangkuhan. Dia merasa dialah yang paling tinggi. Lupa bahwa kita ini manusia sama ciptaan Tuhan. Kalau seorang anak Tuhan mengasihi dunia ini, lalu cinta akan dunia ini yang adalah keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan kehidupan keangkuhan hidup, merasa orang lain itu rendah, dialah yang paling bagus, dialah yang paling tinggi, dialah yang paling pinter, dialah yang paling segala-galanya. Tidak boleh, saudara. Karena kita anak Tuhan sama. Kita sudah berbuat dosa, kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita hanya oleh karena karunia kemurahan Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak mengasihi dunia, sebab mengasihi dunia bisa orang menjadi angkuh, sombong, merasa orang lain rendah, dialah yang tinggi. Hanya Tuhanlah yang tinggi, hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Banyak orang merasa dialah yang segala-galanya paling bagus, tetapi dia lupa bahwa dia juga orang berdosa. Nah saudara, itulah haus. Jangan kita mempunyai keinginan-keinginan dunia ini. Karena segala yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan keangkuhan. Itu bukan dari Bapa. Semua akan binasa.
Di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 ini tentang keangkuhan hidup. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita karena cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ini orang yang hidup angkuh, hidup masa bodoh terhadap firman Tuhan. Pada zaman Lot di Sodom dan Gomora dihukum karena mereka hidup tidak menghormati Allah. Bahkan mereka mau menghakimkan orang yang takut kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat 10 bagian terakhir, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang hidup mencemarkan diri dan menghina pemerintah Allah. Menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Menghujat kemuliaan Allah. Angkuh. Itu keangkuhan melawan, bahkan tidak takut kepada Allah. Seolah-olah dia lebih dari Allah. Nah, kehidupan ini semua adalah di dalam dunia ini. Haus, keinginan-keinginan yang segera ingin dipuaskan di dunia ini, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang ketebusan darah Kristus. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita harus selalu ingat. Jangan mengasihi dunia ini, sebab orang yang mengasihi dunia ini, kasih Allah tidak ada di dalam dia. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging. Haus akan keinginan daging. Haus akan keinginan mata. Haus akan kehidupan-kehidupan yang sombong. Jadi saudara, semua itu jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Satu cerita di dalam Yohanes pasal 4. Kita sudah tahu cerita tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria, kita baca saja
di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Pasal 4 Yohanes ayat ke-13 kita baca. Jawab Yesus kepada perempuan Samaria ini, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Artinya air di dalam perigi itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai ayat 18. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, ini perempuan Samaria, saudara, berbincang-bincang dengan Yesus. Dia mau menimba air. Tapi Yesus katakan kepada perempuan itu, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum daripada air yang akan kuberikan, kamu tidak haus lagi. Perempuan ini tertarik. Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Tapi kata Yesus kepadanya, panggil suamimu. Dia kata, aku tidak punya suami. Kata Yesus, benar katamu. 5 laki itu bukanlah suamimu. Yang ada sekarang pun bukan suamimu. Ini perempuan Samaria ini haus keinginan, dia haus akan laki-laki, saudara. Sudah 5 laki-laki menjadi suaminya, dia bilang saya tidak punya suami. Kehausan akan seksual. Seseorang yang tidak mempunyai kepuasan di dalam hatinya, bisa saja berbuat dosa dengan tidak menyadari dirinya telah berbuat dosa. Nah, saudara, perempuan Samaria ini datang kebetulan, bukan kebetulan, memang dia datang kepada Yesus, ketemu kepada Yesus, dan Yesus katakan, kalau kamu minum di air ini saja, air yang biasa, kamu akan haus. Keinginan-keinginan tidak akan terpuaskan. Tetapi bila mana air yang akan kuberikan kepadamu, maka akan dari dalammu akan memancar air kehidupan. Nah, saudara, hanya bila mana kita datang kepada Yesus, keinginan-keinginan duniawi ini tidak kita laksanakan karena kita tahu kita sudah mendapatkan air kehidupan yang memberi kepuasan di dalam jiwa kita. Adalah hanya Yesus, adalah air hidup, saudara. Perempuan Samaria ini tidak ada kepuasan di dalam kehidupannya. Tapi setelah dia menjumpai Yesus dan dia tahu bahwa hanya Yesuslah yang bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupannya, maka dia boleh menjadi anak Tuhan. Itu keinginan, haus di dunia ini, saudara. Ini perempuan Samaria. Sebab Yesus katakan di dalam ayat 14, saya baca sekali lagi dari Yohanes pasal 4. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kehidupan yang kekal. Ada kepuasan dari air yang Tuhan berikan. Tidak lagi keinginan-keinginan dunia ini, tetapi dia akan mendapatkan kepuasan dari Allah sendiri. Sehingga dari dalamnya dikatakan akan memancar air sampai kepada hidup yang kekal. Satu ayat lagi di dalam Markus pasal 4. Tentang keinginan-keinginan. Haus. Markus pasal 4 ayat 18 dan 19. Ini tentang cerita tentang penabur. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar firman Tuhan, tapi hatinya penuh dengan semak duri. Semak duri itu adalah hati yang penuh dengan keinginan-keinginan yang lain. Dengar firman Tuhan, tapi hatinya penuh dengan semak duri. Jadi benih firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh karena ada semak duri. Keinginan-keinginan dunia ini. Di dalam hatinya ada keinginan-keinginan yang lain. Keinginan-keinginan dia masih haus akan dunia ini. Jadi anak Tuhan dengar firman Tuhan, tapi hatinya penuh dengan duri. Penuh dengan semak duri. Hatinya penuh dengan keinginan-keinginan yang lain. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh. Dengar firman Tuhan tapi hatinya penuh dengan keinginan-keinginan dunia ini. Makanya firman Tuhan itu, benih itu tidak bisa tumbuh. Boro-boro mau berbuah, tumbuh aja nggak bisa. Karena hatinya penuh dengan keinginan-keinginan yang lain. Dengar firman Tuhan, tapi tidak bisa berbuah. Karena masih ada keinginan-keinginan dunia ini. Yang sehingga benih firman Allah itu tidak bisa tumbuh. Nah, inilah keinginan-keinginan atau haus akan dunia ini. Merusak kehidupan rohani. Bukan berarti kita tidak boleh memakai apa, membeli apa di dunia ini. Itu kebutuhan. Bukan keinginan-keinginan memuaskan hati ini. Hanya kebutuhan kehidupan kita di dunia ini masih ada kebutuhan-kebutuhan. Tapi bukan memenuhi keinginan-keinginan yang membuat kita lupa akan firman Allah. Berarti kita belum mendapatkan air hidup di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita melihat haus atau keinginan-keinginan akan Allah. Coba kita lihat di dalam Mazmur 42. Kalau tadi keinginan-keinginan dunia, sekarang kita lihat keinginan atau haus akan Allah. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini orang yang rindu, haus. Keinginannya bertemu dengan penciptanya. Sekali lagi saya baca. Mazmur 42 ayat 2.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Jiwanya itu seperti rusa yang haus akan air, sungai yang berair. Jiwanya itu haus akan Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini hati yang haus, ingin ketemu dengan penciptanya. Ini hati yang haus akan Allah. Nah, saudara, kalau tadi kita lihat orang-orang yang mengingini hal-hal di dunia ini, berlawanan dengan kehendak Allah, sekarang kita melihat orang-orang yang rindu, haus, ingin ketemu dengan penciptanya. Tetapi saudara, orang Israel adalah orang-orang pilihan Allah. Israel adalah orang-orang pilihan. Tapi coba kita lihat, apakah semua orang Israel itu haus akan Allah? Di dalam Yeremia Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat 13. Ini orang pilihan Allah, orang Israel. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ini kebodohan. Dia tinggalkan Allah sumber air hidup, lalu dia bikin kolam sendiri. Kolamnya yang bocor. Ini kan dua kali bodoh. Ini orang Israel, saudara, umat pilihan Allah. Tidak kurangnya orang-orang yang mengiring kepada Tuhan menjadi bodoh. Meninggalkan Tuhan sumber air hidup, lalu bikin kolam sendiri. Tapi kolamnya bocor, tidak dapat menampung air. Banyak kali orang tidak puas dengan Tuhan. Tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, meninggalkan air hidup, lalu bikin kolam sendiri, tapi kolamnya bocor, tidak bisa menampung air. Nah, saudara, ini umat pilihan Allah, orang Israel. Nah, sekarang kita, saudara, yang bukan Israel tapi sudah mendapat anugerah, dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, biarlah kita datang seperti rusa yang rindu sungai yang berair, ingin ketemu dengan Allah penciptanya. Dia katakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi saudara, di dalam kehidupan kita biarlah seperti yang ulang-ulang dibaca di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Biarlah kita menjadi pohon yang tumbuh di tepi air. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidupnya seperti pohon merambatkan akar-akarnya di batang air. Tidak pernah kekeringan. Kita kalau tanam pohon, apalagi di pot, nggak disiram, musim panas, kering, mati. Tapi kalau pohon yang tumbuh, akarnya ada sampai kepada aliran-aliran air, dia tidak tahu musim panas, musim hujan, dia tetap hijau, dia tidak tahu khawatir, dia tidak takut panas, dia tidak tahu musim apa, musim panas, musim kering, dia tetap hijau. Dan buahnya tidak akan berhenti. Kenapa dia begitu, saudara? Sama seperti yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 1. Ayat ini berulang-ulang, mungkin kita sudah hafal. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia, orang yang merenungkan firman Tuhan itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, ya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa pohon ini dia selalu berhasil? Karena akarnya mengalir di akarnya itu ada di aliran air. Enggak tahu musim panas, musim hujan, dia tetap hijau. Orang dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia akan tumbuh seperti pohon yang akarnya merambat ke tempat aliran-aliran air. Air kehidupan yang dirindukan tadi dikatakan di dalam Mazmur 42. Merindukan akan Allah. Allah itu adalah sumber air hidup. Tadi di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dikatakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Dia tidak akan haus lagi karena ada aliran air hidup. Pada Yesus adalah aliran air hidup. Nah, saudara, di dalam Yesaya pasal 44. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Janji Tuhan. Tuhan akan mencurahkan kepada yang haus kalau kita datang kepada Tuhan. Dia akan menurunkan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Dan itu menjadi berkat. Berkat Tuhan akan mencurahkan rohku atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Janji Allah. Berkat Allah turun-temurun. Kalau kita tahu bahwa kita ini haus akan Allah,
bukan akan dunia ini yang akan membinasakan. Kita haus akan Allah. Yehezkiel, banyak ayat yang baca ayat ini saudara. Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Tuhan akan mencurahkan air jernih. Air jernih. Berbicara tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak haus lagi seperti perempuan Samaria. Kita tidak haus lagi akan dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini, dan kita akan hidup dengan Tuhan. Mazmur 36. Mazmur 36 Mazmur 36 ayat 8 sampai 10. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka akan mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau akan memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Sebab padamu ada sumber hayat. Sumber kehidupan. Di dalam Tuhan ada sumber kehidupan. Terakhir, Wahyu pasal 21. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Akhirnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan tolong kepada kita di hari-hari yang kering karena kesulitan dunia ini. Jangan kita mengasihi dunia, jangan haus akan dunia ini. Jangan keinginan-keinginan dunia ini yang kita penuhi. Tapi biarlah kita seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair. Karena Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.